profil itu kecakapan-kecakapan apa, atau bayangan kita apa yang akan dilakukan oleh para alumni, ya, apa yang dilakukan oleh alumni. Misal, alumni mampu memperlihatkan kemampuan advokasi, ya, itu berarti nanti setelah lama dia bisa bekerja dengan NGO yang ditugaskan oleh NGO untuk melobi bupati supaya bupati mengeluarkan surat edaran apa, ya, itu kan kemampuan lobby apa itu apa. Kalau kemampuan sarjana pembangunan Islam mampu menunjukkan kemampuan mengadvokasi pemerintah. Satu bukti, ya. Yang kedua, mahasiswa dapat mampu kesejahteraan itu sudah banyak ditulis, ya. Salah satunya adalah program-program pembangunan yang disebut sebagai juga program pemberdayaan itu memang harus dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang bisa tahu itu. Tapi itu kan dengan pemberdayaan relasional sudah bisa melakukan dua itu. Dengan adanya itu sudah termasuk pemberdayaan interaktif atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pendampingan dilakukan untuk memantapkan pengetahuan, sikap, persepsi yang diberikan tadi, itu belum integratif. Dia integratif, tapi untuk itu juga dilakukan pemberian informasi. Begini cara untuk mengakses BPJS, ya. Ini yang harus dilakukan, ya. Tapi kemudian si pemberdaya juga melobi BPJS untuk memudahkan orang-orang ini untuk mengurus, itu baru integratif. Jadi dua sisi digarap, sisi kognitif. Baik, Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Prof, menarik sekali uraiannya, ya, terkait dengan tadi di awal dibuka dengan bagaimana pembangunan berkelanjutan, kemudian tentang aspek-aspek perspektif pemberdayaan. Memang kalau kita lihat terkait dengan pembangunan berkelanjutan, manfaatkan. Kata kunci tadi yang terakhir tadi menggelitik juga, ya, terkait alumni kita itu kok sepertinya belum termanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu membuat kita merasa seperti bahwa apakah yang kita lakukan itu tidak mencapai. Nah, terkait dengan itu, apakah mungkin kemudian lokus atau fokus kami itu lebih kepada ke pemberdayaan integratif itukah, ataukah karena fokus fakultas dakwah ini paling tidak Wabarakatuh. Jadi alumni sosiologi juga banyak yang kecimpung di NGO. Seperti di Jamaah Sakato itu ada beberapa alumni sosiologi. Di Riau ini juga ada.
Ya memang satu kemampuan melakukan analisis sosial itu kunci, ya. Jadi memampukan teori-teori yang dipelajari apakah hanya memampukan yang itu saja, padahal kalau engineer karena standarisasi kan mereka cukup menghafal saja hukum acara itu dihafal, dan hafalan itu kemudian memberikan kompetensi bagaimana kalau Anda jadi pengacara nanti, bagaimana menyusun pengaduan, bersidang, segala macam. Itu kan sudah standarisasi, jadi kebutuhan. Begitu juga oleh masalah tekniknya. Tapi seperti cerita saya tadi, ini kan perspektif, ini sudut pandang. Jadi berlatih berpikir, kemudian senjata mahasiswa ilmu sosial punya amunisi untuk berdiskusi, punya amunisi untuk berdebat. Saya kira ini senjata. Kalau masuk eksakta itu Ini sertifikat videoin Pak. taruh aja. Satu, dua, tiga. Oke. Tentunya kami sangat berbahagia dan merasa bahwa ini adalah suatu kunjungan yang sangat berharga, dan kami sangat berterima kasih sekali ibu-ibu bisa hadir di sini, ya. Tentunya untuk menjalin silaturahmi kita ke depannya terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang kemudian bisa kita kerjasamakan. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak Dekan yang kami hormati, Pak WD1, Pak WD1 Bapak Dr. Mas, kemudian ini ada Ibu Yevni, Sekretaris Prodi PMI, ada Pak Kodarni, Ketua PMI. Kebetulan yang lain sedang ada acara juga Ibu, dan tentunya kami merasa berterima kasih atas kehadiran Ibu-ibu, dan tentunya mungkin nanti kita bisa saling sharing saja tentang apa yang ibu-ibu sudah lakukan dan tentunya apa yang sudah kami lakukan, mungkin bisa kita sharingkan bersama. Itu saja mungkin dari saya Pak, tidak banyak Ibu ya, mungkin nanti akan dilanjutkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tamu kita dari UIN Surabaya, kurang lebih setahun yang lalu ada juga dari UIN Surabaya Pak Doktor, sekarang udah Profesor, Pak Profesor Dr. Abdul Halim, tahun 2021 akhir tahun juga kayaknya ya, bulan-bulan November kalau tidak salah. Beliau juga berkunjung dengan timnya. Alhamdulillah tahun ini kedatangan tamu dari UIN Surabaya lagi. Ini menunjukkan bahwa saudara kita UIN Surabaya ini menjalin hubungan yang baik dengan UIN Suska, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Cuman kita memang belum berkunjung ke sana. Insya Allah tahun 2023 kita berkunjung ke sana. Dalam konsep yang menjadi penilaian dalam akreditasi itu implementasi kerjasama. Di seminar kolaborasi itu adalah implementasi kerjasama sebagai bagian dari penilaian akreditasi standar 9. Dan prodi tahun ini yang akan memasuki masa akreditasi itu
prodi pengembangan masyarakat Islam. Kalau prodi lain itu masih lama. Prodi MD itu masih paling lama itu tahun 2025 berakhir akreditasi A ya. Kemudian prodi BKI dan ilmu komunikasi itu tahun 2024. Ini kebetulan prodi PMI karena paling tua tentu yang paling pertama lagi diuji untuk akreditasi tahun 2022. Dan alhamdulillah ada semacam aura-aura positif lah. Yang hadir pada kesempatan ini dari unsur kami pimpinan, saya dekan, saya juga baru ini staf dakwah, staf dekan dakwah, Ibu Dwi siapa namanya? Dewi Utami. Dewi Utami, ya. Jadi udah dan ada kursi. teman-temannya sedang ada di sini, jadi yang kita untuk melanjutkan kegiatan ini mudah-mudahan ada berkah yang dapat kita sepakati. Bu Kaprodi Yang sudah tidak ada COVID. Saya lihat dari beberapa perjalanan kok sudah Aman-aman saja. Ya. Semoga saja ini awal yang baik. Tidak ada COVID. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Pak Rektor. Kebetulan Pak Rektor yang suruh WA saya. Katanya beliau sudah WA dulu karena beliaunya lagi ada di kebetulan kami menerima, Pak Rektor lagi menerima suatu penghargaan. Saya kurang paham di mana, cuma beliau mengatakan itu teman saya Mbak. Salam untuk semua, beliau itu yang beliau katakan. Iya. Yang kedua saya sampaikan juga bahwa ada salam dari Pak Dekan. Pak Dekan juga meng-WA, mohon maaf tidak bisa ikut. Mudah-mudahan nanti akan bisa berkelanjutan dan ditunggu pada tahun 2023 kami datang ke UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah pada pagi ini kami bisa sampai ke UIN Suska Riau, walaupun kemarin pada saat kita penerbangan akan landing kita mengalami pesawat tidak bisa turun, tidak bisa landing, padahal kita sudah di bawah. Setelah saya tanyakan karena memang ada kenop yang tidak terbuka. Dan pada saat itu angin kecepatannya melebihi rata-rata, kencang, kemudian ada awan yang menabrak pesawat kami, sehingga kami harus putar kembali walaupun sudah ada di ketinggian insya Allah ya 50 sampai 100 meter, sudah rendah sekali kami itu. Jadi kami spot jantung. Alhamdulillah berkat doa panjenengan semua di sini kami bisa bertemu dan semoga kami kembali dengan keadaan sehat walafiat dan selamat bersama keluarga. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita tetap bersama. Selain MDKM, kami di Permata PTKIN, kami juga sempat membaca kok sedikit sekali memang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan bahkan karena anak milenial mungkin saintek ya Pak, karena kan terbaru lah di kami kalau di UIN, di beberapa UIN saintek itu memang prodi yang milenial yang terbaru, beda dengan kami kolonial itu. Sama kita milenial ya. Kalau kami suruh mengikuti milenial sudah terkencang-kencang seperti Pak Rektor. Dan alhamdulillah pada pagi ini kami sangat berterima kasih adanya pamflet ini. Kami juga upload sebenarnya. Fotonya itu mencari-cari. Tapi foto kaprodi kami sangat milenial. Adalah dosen senior kami. Beliau juga pernah menjabat jadi kajur, jadi kaprodi, dan sudah melanglang ke Eropa, bahkan ke Asia sudah beliau, dan beliaunya juga di Scopus sudah banyak tulisannya, dan juga ada disitasannya juga sudah luar biasa, dan sebentar lagi juga akan guru besar. Amin. Kemudian yang di sebelah itu adalah Ibu Sekjur di prodi sekjur di jurusan. Kami sekjur kajurnya ada dua, kajur komunikasi dan kajur dakwah. Dan yang kami ada ini adalah sekjur dakwah membawahi prodi PMI, prodi KPI dan juga dua ada. prodi KPI dan prodi Ilkom. Kalau yang beliau adalah jurusan dakwah yang mengadani MD, BKI sama ya keagamaan. Untuk
menandingi yang kolonial. Kami tidak ada tandingannya, kami bekerja sama dan sangat terbang kami Pak. Kami sepakat untuk seperti yang Pak Wadek Satri untuk memberikan peluang-peluang kepada mahasiswa kami. Terus terang kami di Prodi PMI masih memetakan. Mungkin nanti ada yang bisa sendiri, MBKM-nya secara mandiri, kemudian ditawarkan 50-50, karena kebetulan kalau kami di samalah mungkin ya menunggu RKKL seperti apa nanti RKKL-nya, karena memang ada beberapa yang khawatir tidak bisa dianggarkan di sana karena sudah kemarin teranggarkan, sehingga untuk menganggarkan kembali atau membuat kembali kita berusaha untuk reanggaran kembali. Yang ketiga adalah full dari fakultas, dari prodi istilahnya, sehingga kami akan tawarkan itu kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, untuk kami juga terbentur finansial Pak sebenarnya. Rintisan MBKM, kalau kami kemarin mendatangkan dari UM Malang, itu memang besar sekali Pak. Dosennya aja buat PPT 2 juta untuk mengajar MBKM, dosennya buat PPT disetorkan itu dapat 2 juta. Kalau penelitian, Sinta 2 di sana dihargai 25 juta. Jadi kalau kita menulis, lalu kita upload, publish, kita dapat Sinta 2 masuk, itu kita dikasih 25 juta. Itu yang di UN. Kemudian yang ketiga, di sana juga ada seperti rumah jurnal. Kami misalnya para dosen, ini kami bercerita aja ya, karena memang berbeda dari UM di sana. Itu cuma mempunyai suatu penelitian atau makalah yang berbahasa Indonesia, kita masukkan ke rumah jurnal, maka di sana itu akan di bahasa Inggris ya Bu ya. Belum juga ya. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, Prodi PMI itu sebenarnya sudah satu langkah lebih unggul untuk MBKM. Kami melihat bahwa ada banyaknya bencana-bencana yang di Jawa Timur khususnya yang tidak terkendali, seperti saat ini 4 hari yang lalu itu lagi Semeru, kemudian juga kemarin ada beberapa di Pulau Jawa. Artinya ketika kita di besar kemarin kita mengundang sosiologi besar sosiologi Universitas, maka dibilang bahwa kita baru masuk kepada pemberdayaan politik. Nah itu dia, itu kan baru awal. Kita sulit untuk menjangkau yang lebih karena kita selalu dikatakan kita baru minimalisir untuk pemberdayaan. Makanya kemarin kognitif di sini kita kan diskusi bagaimana kita mengembangkan PMI ke PMI strukturalnya, pemberdayaan struktural. Jadi kita memang langsung pemberdayaan ke masyarakatnya itu apa? Misalnya kita seperti advokasi masyarakat, di sini sulit air, kan airnya sulit. Kita langsung ke terjun. Jadi jangan hanya masih di awang-awang aja. Kita berarti pendekatan selama ini baru pada. Jadi baru saya bilang berarti PMI itu harus ke pemberdayaan struktural. Jadi pemberdayaan relasionalnya itu yang kita harus penginjauan tahan dari konsep pemberdayaan yang ada itu bagaimana kita aplikasikan. Memang mutlak harus punya desa binaan yang benar-benar kita bina dan jaga gitu. Jadi role modelnya nanti di situ. Kalau di sini kan udah ke riset berarti ya pemberdayaan swadaya ke PMI riset dan partisipasi. Rencana tidak amat tentang Prodi PMI sendiri. Yang nomor 2 itu adalah pengembangan SDM sesuai kompetensi dalam KPI. Itu yang kedua. Yang ketiga, sharing dan training untuk peningkatan kapasitas dosen di luar prodi. Yang keempat, kurangnya kompetitif di dalam prodi PMI sehingga susah mendapatkan akses dan kapasitas. Itu yang saya sempat rangkum 4 itu. Tapi saya belum sempat berbicara juga dengan Bu Rosidah dan Bu Aminah, karena biasanya saya itu dengan Bu Aminah. Kemudian kemarin itu kayaknya tentang sertifikat pendamping ijazah. Betul. Untuk yang prodi ya Bu ya, maksudnya. Oke guys, jadi kalau kemarin kita silaturahminya di kampus, sekarang kita turun ke lapangan nih ke beberapa daerah-daerah yang menjadi tempat mahasiswa magang, kan?
Monggo. Dampingi Mbak ya. Oh ya. Mbak dampingi. Oke. Ayo sini. Mbak ya. Ayo Mbak. Ayo. Tunggu.